Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Risa dimanapun Anda berada, bersama kami dalam program acara Dipa Dialog Pagi, persembahan dari Hospital TV Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Baik pemirsa, sebelumnya akan kami sapa terlebih dahulu Bapak Ibu pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang saat ini sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalani pengobatan dan pelayanan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Serta Bapak Ibu pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya telah mempercayakan pelayanan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Baik Bapak Ibu pemirsa, kami sudah bersama narasumber kali ini bersama Ibu Mustafirah. Assalamualaikum Ibu Mustafirah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dalam rangka Pekan ASI Nasional ini Mbak Mustafirah, kita mengangkat tema apakah ASI booster itu pilihan terbaik untuk ibu menyusui. Baik, terima kasih untuk Mbak Ina. Kali ini, pagi ini kita akan sharing ya ibu-ibu ya. Untuk pagi ini kita akan membahas tentang ASI booster adalah pilihan yang terbaik buat ibu menyusui. Semoga di pagi ini mama-mama yang ibu menyusui kabarnya baik, selalu semangat dalam menyusui, tetap happy dan happy, sehingga nanti akan membuat ASI menjadi lebih lancar. Untuk ASI booster tersendiri di sini dalam mengandung makna itu adalah zat yang dapat menambah pasokan ASI atau menambah produksi ASI. Jadi untuk ASI booster cukup efektif juga untuk meningkatkan kualitas ataupun kuantitas dari ASI. Maka dari itu ASI booster pilihan terbaik juga untuk membantu meningkatkan produksi ASI. Selain dari itu, kunci utama adalah dari diri ibu sendiri. Yang utama itu adalah kita harus punya niat yang pertama kali. Niat utama itu kita mempunyai niat kalau kita harus bisa menyusui ASI eksklusif mulai 0 sampai 6 bulan, baru ditambah MPASI, lanjut sampai umur 2 tahun. Kalau sudah ada niat itu, kita pasti punya semangat. Dan dalam diri kita itu pasti akan muncul hormon-hormon yang membantu kita dalam proses meningkatkan produksi ASI, terutama yaitu hormon oksitosin yang muncul di diri kita dalam kondisi happy. Jadi sesering mungkinlah kita itu tersenyum. Tidak hanya tersenyum yang muncul dari wajah saja, melainkan yang muncul dari dalam hati. Sehingga hormon oksitosin akan muncul dan itu akan mengalahkan hormon kortisol, yaitu yang akan menekan produksi ASI. Kalau hormon oksitosin muncul, maka produksi ASI akan melimpah, akan meningkat, dan ASI akan terasa penuh. Oh, seperti itu. Oke, Mbak Ibu Mustafirah, booster ASI sendiri itu apakah memang makanankah atau suplemenkah atau makanan plus suplemen seperti itu? Baik. Arti kata booster ASI itu booster sendiri. Ya. Ya. Untuk kata booster sendiri itu adalah berupa bentuk suplemen, bisa atau pelancar ASI, atau bisa jadi dari makanan itu, dan sekarang ini juga banyak produk. Jadi kita tidak bisa menyebutkan produk apa saja yang termasuk dalam booster. Jadi sekarang kan banyak ada yang pelancar ASI, atau kapsul-kapsul, atau suplemen yang lainnya, atau murni dari makanan inti seperti sayur-sayuran yang berwarna hijau seperti brokoli, kangkung, bayam, atau dari kacang-kacangan seperti kacang almond, itu juga bisa membantu nutrisi ibu menyusui untuk meningkatkan produksi ASI. Oh, seperti itu ya. Jadi itu booster ASI, banyak sekali produk-produk tersebut berkeliaran di itu ya, di media kan. Iya.
Itu berarti bisa jadi dari makanan, dari suplemen itu sendiri ya, yang khusus memang untuk produksi ASI. Iya. Kalau dari booster sendiri kadang kan memang dibuat dari bahan alami seperti daun katup, terus daun kelor yang diolah sedemikian rupa jadi dibuat seperti kapsul atau tablet seperti itu. Oh iya. Cara kerja ASI booster itu sendiri gimana Mbak? Apakah memang apa yang seperti Anda utarakan tadi, adanya hormon-hormon itu tadi dipicu oleh booster itu tadi? Untuk kerjanya dari booster itu sendiri kan memang dari booster itu kan dibuat dari bahan-bahan yang seperti daun katup atau dari susu, kacang-kacangan yang seperti kacang almond seperti itulah, itu salah satunya ada menambah nutrisi untuk ibu menyusuin, hanya sebagai suplemen untuk menambah nutrisi, sehingga kalau nutrisi ibu itu terpenuhi maka produksi ASI akan terpenuhi juga dengan dalam rangka memproduksi ASI tadi, sehingga saluran ASI payudara kan menjadi lancar karena gizinya terpenuhi, sehingga jadi kualitas ASI-nya, kuantitasnya juga akan bertambah. Oke. Untuk kasus di rumah sakit ini, apakah memang ada pasien-pasien yang kesulitan untuk menyusui atau ASI-nya tidak lancar? Tidak mungkin sedikit, mungkin terlalu banyak juga karena untuk ibu-ibu yang baru awal untuk melahirkan dan baru mulai menyusui pada awalnya, itu pasti banyak mengalami hal-hal yang tidak bisa diharapkan sepertinya yang diinginkan kan pikirnya hamil, melahirkan, punya anak, menyusui lancar, tanpa ada hambatan suatu apapun. Betul. Tapi hal yang kenyataannya itu memang di saat setelah melahirkan kadang ASI belum keluar, terus ASInya keluar tapi sedikit. Nah, itu yang membuat cemas pada ibu-ibu yang mau menyusui, sehingga dari sifat kecemasan itu yang akan memperburuk produksi ASI, karena dengan tingkat kecemasan, panik, stres yang tinggi, itu otomatis hormon oksitosinnya akan tersendat, tidak produksi karena ketekan dengan hormon kortisol tadi. Nah, setelah dari itu maka produksi ASI tidak akan muncul, tidak akan melimpah, tidak akan produksi banyak karena ketekanan tadi. Nah, maka dari itu kuncinya adalah selalu happy, bahagia. Selain itu juga ada dukungan dari keluarga inti, terutama yang tinggal dalam satu rumah, seperti suami, mertua, atau teman dekat yang lainnya. Karena ibu menyusui pada awal itu perlu dukungan perlu didengar dan perlu rangkulan juga. Kalau misalnya kok dari sekeliling, teman-teman di sekelilingnya atau saudara sekelilingnya kok tidak bisa mendukung, ya setidaknya diam, jangan merepotkan, sehingga nanti akan menambah tingkat pikiran kecemasan, stresnya itu juga. Nah, selain itu sering-seringlah untuk menyusui debaynya. Semakin sering disusukan, semakin sering dikeluarkan, maka produksi ASI itu akan semakin keluar, semakin banyak karena ada permintaan. Walaupun pada awalnya itu ASI tidak keluar banyak, walaupun sedikit-sedikit masih netes-netes dan berwarna kuning kolostrum, tetap dibantu menyusu terus-menerus. Dengan seringnya menyusu terus-menerus nanti akan melancarkan saluran payudara. Kalau saluran payudara sudah lancar, produksi ASI-nya akan meningkat, dengan sendirinya akan sampai penuh dan sampai menetes-netes. Seperti itu. Kalau itu Mbak, produksi ASI sendiri itu biasanya hari pertama, kedua itu memang agak sedikit. Setelah itu kan banyak-banyak. Nah, itu kurun waktu berapa produksi ASI itu mulai menurun di bulan-bulan keberapa gitu? Sebenarnya penurunan ASI atau kurun waktu ASI itu tergantung dari ibu menyusuinya. Semakin sering dikeluarkan, semakin sering disusukan, semakin sering diminumkan ke bayi, kalau misalnya posisi kerja tidak diminumkan tapi sering dipompa, itu adalah permintaan terus. Jadi semakin dipompa, ASI kosong, payudara kosong, semakin produksi lagi. Jadi semakin dikeluarkan, semakin produksi lagi. Jadi selama itu kok masih aktif dan sesering mungkin
dikeluarin, disusukan ke bayi atau dipompa, itu produksinya ASI menambah terus, tidak akan berhenti. Tapi semakin lama semakin tidak disusukan, semakin berkurang dalam pengeluaran, maka ASI itu akan berhenti dengan sendirinya. Karena posisi ASI payudara penuh, tidak dikeluarin, tidak ada permintaan, jadi produksi tidak memproduksi. Dan itu akan lama-lama berhenti dengan sendirinya. Seperti orang nyapih, itu kan kalau memang tidak dikeluarkan selama kurang lebih 5 hari atau 1 minggu, produksi akan berturun. Otomatis lama-lama akan berhenti. Tapi kalau semakin disusukan, dikeluarkan, dipompa, maka akan ada permintaan. Semakin ada permintaan, payudaranya kosong, akan produksi dan produksi. Jadi tiap orang berapa? Berbeda-beda. Tiap orang berbeda. Jadi tingkat produksi ASI itu bisa dipengaruhi dari tadi kunci utama, stresornya, dan semakin rajinnya dalam menyusui atau memompa. Seperti itu. Nah, Mbak, apa sih ASI itu kan memang ada itu ya, tingkat-tingkatannya, kolostrum, terus banyak lemaknya, kayak gitu-gitu ya. Apakah ibu itu juga yang penting saya susukan itu nggak apa-apa? Apakah harus kualitasnya, intinya kualitasnya itu apakah juga mempengaruhi si bayi dari makanannya itu tadi, dari boosternya itu tadi? Baik, untuk produksi ASI itu memang ada tahapannya. Yang pertama itu kolostrum, yang kedua itu susu awal, yang ketiga itu susu akhir. Kolostrum itu muncul di saat baru-baru melahirkan 2-3 harian. Setelah itu kalau memang produksi ASI-nya kok banyak dan sering disusukan, kolostrum itu tidak sampai 3 hari sudah habis. Karena sering disusu tadi. Tapi kalau misalnya kok kurang lancar ASI-nya, mungkin bisa tahapan bisa sampai 3 hari, 4 hari seperti itu, mungkin bisa sampai 1 minggu. Jadi tergantung dari tingkat ibunya dalam menyusui ke debaynya tadi. Itu yang pertama, yaitu tahapan susu kolostrum. Yang kedua yaitu susu awal. Jadi memang itu secara normal ya, memang ASI itu kalau kolostrum belum habis dan susu awal yang warnanya jernih itu belum habis, yang mengandung protein, itu tidak akan muncul susu yang akhir, yaitu susu yang kualitasnya kental dan banyak mengandung lemak. Jadi memang untuk bayi itu memang susu itu memang tahapannya seperti itu ya. Jadi awal kolostrum, awal dan akhir. Kalau kolostrum sudah habis dan susu awal muncul dan habis juga, nanti akan muncul susu yang akhir, yaitu susu yang mengandung lemak yang bisa membuat bayinya warnanya putih gitu gemoy. Gemoy. Kalau selama bayi belum mendapat susu yang akhir, maka kemungkinan gemoynya berkurang gemoynya juga. belum Karena nggak muncul ya. Bayi tidak merasakan kepuasan. Maka yang perlu diperhatikan juga pelekatnya juga harus bagus juga. Kadang kan memang kita tidak bisa melepas bayi waktu menyusui seenak ibunya. Jadi melepasnya saat menyusui itu terserah dari kemauan bayi. Kalau bayinya sudah mau melepas, ya itu berarti sudah kenyang. Kalau belum berarti jangan. Masih itu karena ya, kita masih kan tidak ingin tahu bagaimana apakah bayi itu sudah terpenuhi untuk susu awal dan akhirnya atau baru mendapat susu yang awal saja. Kalau yang didapat awal saja kan dapatnya hanya protein saja. Jadi untuk kegemoynya nanti kurang. Kalau sudah dapat yang susu akhir yang mengandung banyak lemak, nanti bayinya kan akan kenyang dan akan gemoy juga seperti itu. Kalau orang awam itu katanya kanan dulu baru kiri, itu pengaruh nggak sih Mbak untuk menetei sendiri itu? Itu adalah mitos. Sebenarnya untuk menyusui yang bagus itu adalah kedua payudara. Ya. Jadi kedua payudara itu akan tetap disusukan dalam arti memang produksinya biar sama. Nanti kalau salah satunya ya produksinya tetap berbeda, keduanya juga nanti perkembangan payudaranya berbeda. Yang satu kecil, yang satu besar kan nanti malah tidak imbang. Jadi yang lebih baik tetap dua-duanya harus diberikan secara bergantian. Jadi biar bayi juga mendapat terpenuhi kebutuhan ASI-nya yang dari susu awal sampai susu akhirnya. Berbicara tentang makanan, nah apakah makanan ibu menyusui itu ada pantangannya nggak sih Mbak?
Untuk makanan ibu menyusui memang sebenarnya tidak ada pantangan kecuali memang dari seorang ibu yang mempunyai alergi atau punya penyakit tertentu yang pastinya ya untuk makanan yang pedas sama asam-asam dulu yang dikurangi dulu karena posisi masih menyusuin nanti akan mengkhawatirkan adiknya ke bayinya biar nanti bayinya bisa kembung perutnya atau sakit perut nanti berhubungan dengan BAB-nya juga nanti berpengaruh juga ya kalau bisa sebisanya sih ya makanan-makanan yang bernutrisi yang apa namanya yang baik untuk pertumbuhan ibu dan bayi juga. Isi piringku itu ya semua ada gitu ya, protein, karbohidrat, macam-macam itu aja ya. Ya. Nah, enak sekali jadi ibu menyusui ya Mbak sebenarnya. Enak sekali. Tapi terkadang memang di luar sana tidak bisa menerima dengan baik, mesti sepertinya melihat bayinya nangis sudah panik, terus melihat apa namanya karena kondisinya capek atau apalah itu nanti akan mempengaruhi semuanya. Yaitu tadi kunci utama saya harus bisa niat tadi ya yang pertama harus bisa menyusuin sampai 2 tahun. Kalau sudah ada niat, insya Allah semuanya berjalan lancar. Oke. Untuk porsi makanan sendiri, berapa sih idealnya ibu menyusui porsi makan sehari berapa kali? Harus makan apa aja? Minumnya berapa? Baik. Untuk makanan sehari-hari untuk ibu menyusui kan memang tidak ada targetnya. Selama ibu itu kok lapar, silahkan untuk makan. Jadi memang untuk minum baiknya untuk air putih, jangan yang beralkohol seperti itu. Jadi setidaknya kan memang yang bersoda-soda dalam arti seperti itu ya. Kalau bisa air putih cukup sehari semalam 3 sampai 5 liter seperti itu. Banyak terus ya karena kan memang kita itu hidupnya berdua, jadi makanan yang kita serap juga untuk bayi. Jadi yang dibutuhkan tubuh kita juga dibutuhkan untuk bayi. Jadi kita memberikan makanan untuk dua orang. Jadi kalau bisa ya tetap kita terpenuhi nutrisinya. Kalau nutrisi seorang ibu kok terpenuhi, kualitas ASI bagus, nanti juga gizi untuk bayi juga akan terpenuhi. Jadi silahkan kalau lapar makan semaunya. Kalau lapar makan, jadi ya dihitung ya hindari yang pedas, yang asam, yang kalau bisa yang sayur-sayur, buah boleh nggak apa-apa. Ya penting nggak ada pantangan buat si ibu dan nanti sampingnya ke bayi. Oke. Untuk ibu menyusui, apakah perlu konsultasi ke medis atau ke bidan atau ke konselor ASI seperti itu ada masanya nggak sih Mbak? Apa perlukah itu? Sangat perlu sekali. Memang di masa-masa ibu menyusui kan memang banyak terjadi kendala ya. Salah satunya mesti mengalami masalah dalam menyusui atau mengalami masalah berhubungan dengan bayi atau kondisi kesehatan bayi, kesehatan ibu atau ada dukungan mental dari seorang ibu itu misalnya kok ada kendala dalam masalah menyusui atau masalah kesehatan dengan ibu dan bayi, segera konsultasi ke konselor atau dokter anak. Itu memang dianjurkan karena demi kebutuhan bayi, demi kebutuhan ibunya untuk mencukupi kebutuhan bayi dan ibu tadi. Oke. Untuk terakhir kali nih Mbak, closing statement dari Bu Mustafirah untuk ibu-ibu yang mungkin ibu-ibu muda, seperti saya ibu-ibu muda. Baik, untuk kesimpulannya yang kunci utama adalah buat ibu-ibu semuanya ya, buat ibu semua, ASI booster yang terbaik buat diri kita atau buat ibu-ibu semuanya adalah yang utama adalah senyuman. Senyuman itu adalah tidak hanya terlihat di muka saja, melainkan di hati. Karena dengan adanya senyuman yang tulus itu adalah menunjukkan kebahagiaan. Kalau kita bahagia, happy, tidak stres, maka produksi ASI akan meningkat dan akan berkualitas untuk bayi kita. Maka dari itu, tanamkanlah pada niat yang utama, yaitu saya punya niat untuk menyusui anak saya dengan ASI eksklusif mulai lahir sampai 6 bulan, ditambah MPASI dan dilanjutkan selama 2 tahun.
dan selalu semangat dalam menyusuin. Tetap happy, happy, dan happy. Karena itu kunci utama dalam proses menyusuin bayi kita. Baik, kita telah sampai pada penghujung acara kita di Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Saya dan kru yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa tetap saksikan program-program dari kami berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.